Reza kembali ke tanah air dari luar negeri sebagai seorang miliarder setelah bertahun-tahun kehilangan kontak dengan wanita yang ia cintai. Namun tidak ada yang mempersiapkannya untuk hari itu. Sebuah persinggahan sederhana di hotel, sebuah momen kecil. Lalu segalanya berubah dalam hitungan detik. Karena tepat di hadapannya berdiri tunangannya, wanita yang tak pernah berhenti ia cari, yang kini bekerja sebagai petugas kebersihan hotel. Bagaimana hidupnya bisa jatuh sampai ke titik ini? Dan apa sebenarnya yang terjadi selama ia pergi? Tetaplah bersama kami saat kisah ini terungkap. Para penonton yang budiman, jika kalian menyukai kisah seperti ini, dukunglah kami dengan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Mari kita mulai. Hari sudah larut malam ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Bandara itu masih ramai. Reza berjalan perlahan melewati area kedatangan dengan satu koper di tangan dan satu tas jinjing di tangan lainnya. Setelah bertahun-tahun bekerja dan belajar di luar negeri, akhirnya ia pulang sebagai seorang pria yang sangat sukses. Saat ia melangkah keluar dari bandara, ia naik sebuah taksi menuju sebuah hotel yang sudah ia pesan beberapa minggu sebelum berangkat ke luar negeri. Sepanjang perjalanan, ia terus menatap keluar jendela. Pikirannya terasa jauh, seakan ia sedang memikirkan sesuatu atau seseorang. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah hotel bintang 5. Reza telah membuat pesanan seminggu sebelumnya. Ia masuk dan langsung menuju meja resepsionis. "Saya punya reservasi atas nama Reza," katanya. Resepsionis itu memeriksa sistem. Ia memeriksa lagi. Wajahnya berubah. "Maaf Pak, saya tidak bisa menemukan reservasi Anda," katanya. Reza tampak bingung. "Itu tidak mungkin," jawabnya. "Saya punya buktinya di ponsel saya." Ia menunjukkan bukti pemesanan itu. Setelah pemeriksaan lebih lanjut dan beberapa panggilan antar staf, akhirnya mereka menemukan masalahnya. "Ada gangguan teknis pada situs web kami hari itu," kata resepsionis. "Beberapa pesanan tidak masuk ke dalam sistem." Reza terdiam sejenak. "Jadi, apa artinya itu?" tanyanya. Resepsionis itu merendahkan suaranya. "Artinya reservasi Anda tidak ada dalam sistem kami." Wajah Reza berubah. "Apakah ada kamar lain yang tersedia?" tanyanya. Resepsionis itu menggeleng perlahan. "Semua kamar penuh." Sejenak, Reza tak berkata apa-apa. Lalu ia mengambil tasnya dan berjalan keluar. Ia menghentikan taksi lain. "Antar saya ke hotel terdekat," katanya. Sopir itu mengangguk. Mobil itu melaju melewati kota beberapa saat. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah hotel lain. Tampak bagus dan bersih. Reza masuk, membayar untuk sebuah kamar, dan mengambil kartu kuncinya. Malam itu, ia sangat lelah. Ia memasuki kamar dan cepat tertidur. Keesokan paginya, ia masuk ke kamar mandi untuk mandi sebentar. Saat ia di dalam, seseorang mengetuk pintu. Suara seorang wanita terdengar dari luar. "Selamat pagi. Saya petugas kebersihan. Boleh saya masuk?" Di dalam kamar mandi, Reza terhenti sejenak. Ada sesuatu pada suara itu yang terasa akrab, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. Ia berbicara dari dalam kamar mandi. Pintunya tidak terkunci. "Terima kasih," kata suara itu. Ia mendengar pintu terbuka dan tertutup. Ia melanjutkan apa yang sedang ia lakukan. Setelah beberapa saat, ia selesai di kamar mandi dan melangkah keluar. Ia berdiri di depan kamar mandi, mengusap air dari kepalanya dengan handuk. Lalu ia menatap ke dalam kamar. Seorang petugas kebersihan sedang merapikan tempat tidur. Wanita itu berdiri dengan posisi menyamping ke arahnya. Reza berhenti bergerak. Tangannya masih di kepalanya. Ia menatap wanita itu dengan saksama. Ada sesuatu padanya yang terasa sangat akrab. Ia berjalan mendekat perlahan. Selangkah demi selangkah, semakin dekat ia, semakin kuat perasaan itu. Lalu ia melihat wajah wanita itu dengan jelas. Tubuhnya membeku. Itu dia, Salma, wanita yang telah ia cari selama bertahun-tahun, wanita yang membantunya pergi ke luar negeri, wanita yang ingin ia nikahi. Kini ia ada di hadapannya, membersihkan kamar hotel. Suaranya keluar dengan lembut. "Salma." Wanita itu berhenti dari apa yang sedang ia kerjakan. Perlahan, ia berbalik. Matanya bertemu dengan mata Reza. Kain di tangannya terjatuh. Sejenak, ia terpaku.
Reza? Katanya dengan suara pelan. Reza berdiri kaku. Salma? Katanya lagi, matanya terkunci padanya. Dalam sekejap, tubuh wanita itu melemah. Lututnya lemas. Salma? Teriaknya. Wanita itu mulai terjatuh. Ia segera berlari ke depan dan menangkapnya dalam pelukannya. Salma, kumohon buka matamu. Wanita itu tidak menjawab. Ia melihat sekeliling dengan panik. Tolong, ada yang bisa bantu, teriaknya. Para staf hotel berhamburan masuk ke dalam kamar. Dia pingsan, kata salah satu dari mereka. Panggil bantuan, kata yang lain. Reza memeluknya erat. Bangun. Kumohon bangun, katanya berulang kali. Tetapi wanita itu tetap diam dalam pelukannya. Tanpa menunggu, ia mengangkat tubuh wanita itu. Di mana rumah sakit terdekat? Tanyanya dengan mendesak. Mereka memberi tahunya. Ia bergegas keluar dengan menggendong wanita itu. Hatinya berat karena setelah bertahun-tahun mencari, akhirnya ia menemukan Salma. Tetapi keadaannya tidak baik. Di ruang tunggu rumah sakit, Reza berdiri lama sekali. Ia tidak bisa duduk. Ia hanya terus berdiri di sana dengan tatapan hampa. Pikirannya tidak tenang. Ia baru saja menemukan Salma kembali setelah bertahun-tahun. Tetapi ia bukan lagi Salma yang dulu. Ia seorang petugas kebersihan di hotel. Dan kini ia terbaring di dalam kamar rumah sakit. Ia merasa bingung. Ia merasa terluka. Begitu banyak pertanyaan di dalam hatinya. Ia keluar dari ruang tunggu dan mulai berjalan perlahan mengelilingi area rumah sakit. Ia tidak bisa diam. Saat ia berjalan, kenangan masa lalu kembali menghampirinya. Bertahun-tahun lalu, setelah lulus sekolah, Reza dan Salma sama-sama sedang mencari pekerjaan. Hidup tidak mudah bagi keduanya, tetapi mereka tetap bersama. Mereka saling mencintai dengan sangat dalam. Saat itu, Reza tidak punya banyak uang. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil satu kamar. Setiap akhir pekan, Salma akan mengunjunginya. Ia selalu membawa hal-hal kecil untuk membuat Reza merasa lebih baik. Mereka akan duduk bersama dan membicarakan masa depan mereka. Kemudian, mereka berdua mendapat pekerjaan. Dan Salma mendapat pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Mereka berdua bekerja dengan tekun, merencanakan masa depan mereka bersama. Tetapi terjadilah sesuatu. Suatu hari di tempat kerja Reza, ia melihat sesuatu. Temannya sedang mengisi formulir untuk beasiswa belajar ke luar negeri. Reza menjadi penasaran. Ia bertanya kepada temannya tentang hal itu. Temannya menjelaskan bahwa itu nyata. Ia berkata, kalau kamu lulus tes, kamu bisa belajar di luar negeri untuk program S2. Reza mendengarkan dengan saksama. Gagasan itu tertanam di benaknya. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Temannya, Bayu, diterima dalam program itu. Saat itulah Reza percaya bahwa hal itu nyata. Reza selalu bermimpi pergi ke luar negeri, bukan hanya untuk sekolah, tetapi untuk kehidupan yang lebih baik. Maka, ia memutuskan untuk mencoba, tetapi awalnya ia tidak menanggapinya dengan serius. Ia mendaftar tanpa memberitahu Salma. Ia mengira tidak akan ada hasilnya. Tetapi sesuatu terjadi. Suatu pagi ia memeriksa ponselnya dan melihat sebuah surel. Surel itu dari program beasiswa. Ia telah diterima. Reza tidak bisa mempercayainya. Ia membaca pesan itu berulang kali. Tetapi ada satu masalah. Beasiswa itu hanya menanggung biaya kuliahnya. Ia masih membutuhkan uang untuk perjalanan dan biaya-biaya lainnya. Malam itu sepulang kerja, ia menelepon Salma. Ia memintanya datang ke kontrakannya. Ia berkata ada sesuatu yang penting untuk ia sampaikan. Kemudian hari itu, Salma tiba. Ia tampak penuh rasa ingin tahu. Ia terus bertanya kabar apa itu. Reza duduk perlahan. Lalu ia menjelaskan semuanya. Ia menceritakan tentang temannya. Ia menceritakan tentang beasiswa itu. Ia menceritakan bagaimana ia mendaftar tanpa berharap apa-apa. Lalu ia menyampaikan hasilnya. Ia telah diterima. Wajah Salma berseri-seri penuh kebahagiaan. Ia berdiri cepat dan memeluk Reza erat-erat. Aku sangat bangga padamu, katanya. Sejenak, segalanya terasa membahagiakan. Lalu Reza menjadi diam. Wajahnya berubah. Salma menyadarinya. Ia bergerak mendekat dan bertanya ada apa. Reza menarik napas dalam-dalam.
Sayang, katanya perlahan. Kamu tahu keadaanku. Ia menjelaskan bahwa gajinya sangat kecil. Ia berkata bahwa ia tidak mampu membayar biaya perjalanan dan beasiswa itu tidak menanggungnya. Ia berkata bahwa ia hanya punya beberapa bulan sebelum tanggal keberangkatan. Senyum Salma perlahan memudar. Ruangan menjadi sunyi. Reza tampak khawatir. Ia merasa mimpinya hampir lepas dari genggaman, tetapi Salma tidak diam terlalu lama. Ia bergerak mendekat dan menggenggam tangan Reza. Kita akan melakukannya bersama-sama, katanya. Kita menghadapi ini bersama. Lalu ia mengatakan sesuatu yang mengubah segalanya. Ia berkata bahwa ia punya sedikit tabungan dan ia akan membantu. Reza menatapnya dengan terkejut. Ia tidak bisa mempercayainya. Kamu yakin? Tanyanya, sambil menggenggam tangan Salma erat-erat. Kalau soal kamu, aku yakin, katanya. Aku mencintaimu, Reza. Aku percaya padamu. Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Reza menatapnya lama sekali. Aku juga mencintaimu, katanya. Malam itu ia membuat sebuah janji. Ia berkata bahwa ia tidak akan mengecewakannya. Ia berkata begitu ia menyelesaikan studinya, ia akan mencari cara untuk tinggal dan bekerja di luar negeri. Ia berkata ia akan membangun masa depan yang lebih baik untuk mereka. Dan Salma setuju. Ia percaya padanya. Sejak saat itu mereka mulai merencanakan segalanya bersama dan Salma memberinya tabungannya. Jumlahnya tidak sedikit. Bahkan, apa yang ia berikan jauh lebih banyak daripada yang mampu Reza kumpulkan sendiri. Sebelum berangkat, ia membeli sebuah cincin. Ia melamar Salma. Itu adalah simbol janjinya kepada wanita itu. Akhirnya, harinya tiba. Mereka pergi ke bandara bersama. Itu adalah momen yang sangat mengharukan. Mereka berpelukan lama sekali. Tak satu pun dari mereka ingin melepaskan. Tetapi pada akhirnya, Reza pergi. Kembali ke masa kini. Reza berhenti berjalan. Ia kembali ke ruang tunggu rumah sakit dan duduk. Hatinya masih terasa berat. Lalu seorang dokter masuk. Ia melihat sekeliling seperti sedang mencari seseorang. Reza cepat berdiri dan berjalan menghampirinya. Dokter, bagaimana keadaannya? Tanyanya. Dokter itu tampak serius. Kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan, katanya. Kami ingin memastikan ia stabil setelah syok tadi. Reza mendengarkan dengan saksama. Lalu dokter itu melanjutkan, tetapi kami menemukan hal lain. Reza menjadi diam. Dokter itu kembali berbicara. Ia sakit dan penyakit itu sudah lama bersarang di dalam tubuhnya. Mata Reza sedikit membelalak. Suara dokter itu menjadi lebih serius. Ia membutuhkan operasi secepat mungkin. Keheningan menyelimuti. Reza tidak bisa berkata-kata sejenak. Dadanya terasa sesak. Lalu akhirnya ia bertanya, apakah ia sudah sadar sekarang? Dokter itu menjawab, ya, tetapi ia sedang beristirahat. Reza tidak menunggu. Saya ingin melihatnya, katanya, dan ia mengikuti dokter itu menuju bangsal. Reza perlahan memasuki bangsal rumah sakit. Ruangan itu sunyi. Salma terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan mata terpejam. Reza terhenti sejenak dan menatapnya dengan saksama. Hatinya menjadi berat. Tubuhnya telah menjadi sangat kurus. Wajahnya tampak pucat dan lelah. Ini bukan Salma yang ia ingat. Wanita yang terbaring di ranjang itu tampak seperti seseorang yang telah diperlakukan kehidupan dengan sangat keras. Reza menarik sebuah kursi mendekat dan duduk di samping wanita itu dengan tenang. Ia terus menatapnya. Begitu banyak pertanyaan memenuhi benaknya. Apa yang terjadi setelah ia pergi? Bagaimana hidup wanita ini bisa menjadi seperti ini? Mengapa ia bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel? Semakin lama ia menatapnya, semakin terasa sakit di hatinya. Tiba-tiba, Salma sedikit bergerak. Reza cepat menatapnya. Perlahan, matanya terbuka. Ia melihat sekeliling dengan lemah, mencoba memahami di mana ia berada. Lalu matanya berhenti pada Reza. Seketika ia melihatnya. Wajahnya kembali berubah karena terkejut. Bahkan sekarang, ia masih tidak bisa percaya bahwa Reza duduk di sampingnya. Reza cepat mencondongkan tubuhnya mendekat. Hei, tenanglah, katanya dengan lembut. Ini aku, Reza. Aku di sini sekarang. Semuanya akan baik-baik saja. Salma terus menatapnya. Air mata perlahan menggenang di matanya. Reza,
katanya dengan lemah. Ya, jawabnya dengan lembut. Ini benar-benar aku. Ia menatapnya lagi seolah masih tidak bisa percaya. Lalu perlahan ia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Reza. Tangannya sedikit gemetar. Kamu benar-benar di sini, bisiknya. Reza menggenggam tangannya dengan hati-hati. Ya, aku di sini. Beberapa detik lamanya, tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka hanya saling menatap. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi entah mengapa momen itu masih terasa tidak nyata bagi keduanya. Reza bisa melihat banyak pertanyaan di mata Salma, tetapi ia lebih mengkhawatirkan keadaannya. Ia berbicara dengan lembut. Dokter memberitahuku kamu sudah sangat sakit. Salma sedikit menundukkan pandangannya. Reza melanjutkan, ia bilang kamu butuh operasi secepatnya. Salma tetap diam. Lalu akhirnya ia berbicara. Aku sudah tahu. Reza menatapnya dengan saksama. Kamu sudah tahu? Salma menjawab dengan lemah. Ya, aku mengetahuinya bertahun-tahun lalu. Reza terdiam. Salma melanjutkan bicaranya perlahan karena ia tampak lemah dan lelah. Aku sudah berusaha mengumpulkan uang untuk operasi itu. Ia berhenti sejenak sebelum kembali berbicara. Itulah sebabnya aku mulai bekerja di hotel. Reza merasa semakin sakit mendengarnya. Ia menatap wajah kurus Salma lagi dan tiba-tiba banyak hal mulai masuk akal baginya. Ia ingin menanyakan banyak hal kepadanya. Ia ingin bertanya apa yang terjadi dengan pekerjaan bagus yang dulu pernah ia miliki sebelum Reza pergi ke luar negeri. Tetapi melihat keadaannya sekarang, ia menahan diri. Salma tampak terlalu lemah. Bahkan saat berbicara, ia terus mengeluarkan rintihan pelan menahan sakit. Salma juga tampak ingin menanyakan banyak hal kepadanya, tetapi ia memilih diam. Reza dengan lembut merapikan selimut rumah sakit yang menutupi tubuh Salma. Beristirahatlah, katanya dengan lembut, dan Salma menatapnya dengan diam. Lalu perlahan ia kembali memejamkan mata. Reza tinggal di sana beberapa saat memperhatikannya. Lalu akhirnya ia berdiri dan meninggalkan bangsal. Ia berjalan langsung menuju ruangan dokter. Dokter itu menyambutnya masuk. Dokter, kata Reza dengan serius, ceritakan semuanya kepada saya. Dokter itu menjelaskan kondisi Salma dengan teliti. Ia menjelaskan operasi yang dibutuhkan dan seberapa cepat harus dilakukan. Reza mendengarkan tanpa memotong. Lalu ia bertanya, apa yang dokter butuhkan untuk memulai? Dokter itu menatapnya. Ada pembayaran dan persiapan yang harus segera diurus. Reza menjawab tanpa ragu, siapkan semuanya. Dokter itu tampak terkejut sejenak. Anda ingin kami memulai sekarang juga? Ya, jawab Reza dengan tegas. Saya tidak mau ada penundaan. Selama beberapa menit berikutnya, Reza mengurus segalanya. Ia melakukan pembayaran. Ia menandatangani dokumen. Ia menanyakan hal-hal tentang operasi itu. Dan sebelum meninggalkan ruangan, ia kembali menoleh kepada dokter itu. Tolong lakukan segala cara yang mungkin untuk menyelamatkannya. Dokter itu menjawab dengan tenang, kami akan berusaha sebaik mungkin. Setelah berbicara dengan dokter, akhirnya Reza meninggalkan rumah sakit sebentar. Hari itu juga, persiapan operasi segera dimulai. Para dokter dan perawat hilir mudik keluar masuk bangsal Salma. Dan menjelang malam, Salma perlahan didorong menuju ruang operasi. Saat ranjang rumah sakit itu bergerak menyusuri lorong, satu pikiran tetap membebani hati Reza. Ya Allah, lindungilah nyawanya. Aku tidak sanggup kehilangan dirinya. Operasi itu berhasil, tetapi dokter menjelaskan bahwa Salma masih perlu tinggal di rumah sakit untuk pemantauan yang tepat. Ia masih butuh istirahat, kata dokter itu. Kami ingin memantau bagaimana tubuhnya merespons perawatan dalam beberapa hari ke depan. Reza mendengarkan dengan saksama. Apakah ia akan baik-baik saja? Tanyanya. Dokter itu menjawab dengan tenang, tentu, operasinya berjalan lancar. Reza akhirnya merasa sedikit lega. Selama 4 hari berikutnya, Salma tinggal di rumah sakit dan selama 4 hari itu, Reza tetap sibuk. Beberapa bulan sebelum kembali ke tanah air, ia sudah berbicara dan membuat kesepakatan dengan perusahaan properti. Ia ingin membeli sebuah rumah yang sepenuhnya berperabot di salah satu kawasan pilihan di Jakarta. Kini, akhirnya ia menyelesaikan pembayarannya. Perusahaan itu menyerahkan kunci kepadanya hari itu juga. Salah satu staf tersenyum saat menyerahkan dokumen-dokumennya. Selamat, Pak.
Rumah ini resmi menjadi milik Anda sekarang. Reza menerima kunci itu dengan tenang. Pada saat yang sama, mobil mewah yang ia kirimkan ke tanah air beberapa bulan sebelumnya akhirnya tiba. Agen pengurusannya meneleponnya. "Pak, mobil Anda sudah tiba." Reza langsung pergi untuk menyelesaikan prosesnya. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana. Tetapi bahkan dengan semua uang dan kesuksesan di sekelilingnya, pikirannya tetap tertuju pada Salma. 4 hari kemudian, Reza berkendara ke rumah sakit pagi-pagi sekali. Setelah memeriksa Salma dengan saksama, dokter itu tersenyum tipis. Ia merespons dengan baik, katanya. Reza tampak lega. "Jadi, ia sudah boleh pulang?" tanyanya. "Ya," jawab dokter itu. "Ia boleh pulang hari ini, tetapi ia masih butuh istirahat yang cukup." Reza berterima kasih kepada dokter itu. Ia berjalan kembali ke bangsal. Salma sudah duduk dengan tenang di ranjang. "Kamu pulang hari ini?" katanya dengan lembut. Salma menatapnya. "Pulang?" ulangnya perlahan. Reza tersenyum samar. "Ya." Ia dengan hati-hati membantu Salma berdiri dari ranjang. "Kamu harus bergerak perlahan," katanya. "Aku tidak apa-apa," jawab Salma, tetapi ia tetap menopangnya dengan hati-hati saat mereka berjalan keluar bersama. Ketika mereka akhirnya sampai di luar, Salma terhenti sejenak setelah melihat mobil itu. Mobil itu tampak sangat mahal. Ia perlahan berbalik menatap Reza, tetapi Reza hanya membukakan pintu penumpang untuknya. "Hati-hati," katanya saat membantu Salma masuk ke kursi dan menutup pintu dengan lembut sebelum berjalan memutar ke sisi pengemudi. Tak lama kemudian mereka meninggalkan rumah sakit. Jalanan Jakarta ramai dengan mobil-mobil yang bergerak di sekitar mereka. Di dalam mobil, keheningan menyelimuti antara mereka berdua dan Salma terus mencuri pandang ke arahnya. Banyak pertanyaan di benaknya. Reza juga punya banyak pertanyaan untuknya, tetapi tak satu pun dari mereka tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, Salma berbicara dengan lembut. "Kita mau kemana?" Reza tetap menatap jalan. "Ke rumahku," jawabnya. Lalu ia menambahkan dengan santai. "Selagi kamu di rumah sakit, aku berhasil mendapatkan tempat kecil." Salma menjawab pelan. "Baiklah." Tetapi tak lama kemudian, mobil itu meninggalkan jalan yang ramai dan memasuki kawasan kota yang berbeda. Segalanya di sana tampak indah. Jalan-jalannya bersih dan tenang. Rumah-rumah megah berdiri di balik gerbang-gerbang yang indah. Mobil-mobil mewah bisa terlihat di mana-mana. Salma perlahan menoleh ke arah jendela. Lalu ia menatap Reza lagi. Ia langsung tahu bahwa tempat kecil yang ia maksud tidak mungkin benar-benar kecil. Bahkan rumah terkecil di kawasan itu pasti berharga miliaran rupiah. Tetapi Reza tidak berkata apa-apa. Ia hanya terus berkendara. Tak lama kemudian mobil itu berhenti di depan sebuah gerbang besar. Sebelum Salma sempat berkata apapun, gerbang itu terbuka secara otomatis. Mobil itu perlahan memasuki pekarangan. Mata Salma bergerak ke sekeliling dengan diam. Pekarangannya saja tampak lebih besar daripada beberapa hotel yang pernah ia lihat sebelumnya. Ketika mobil berhenti, Reza cepat turun dan berjalan ke sisi Salma. Ia membuka pintu dengan hati-hati. "Pelan-pelan saja," katanya. Lalu ia dengan lembut membantunya turun. Bersama-sama mereka perlahan berjalan masuk ke dalam rumah. Begitu mereka masuk, Salma terpana tak bisa berkata-kata. Segalanya di sekelilingnya tampak indah. Lampu-lampunya, perabotnya, hiasan-hiasannya, semuanya tampak mahal. Reza tidak berhenti di ruang tamu. Ia dengan hati-hati menuntun Salma ke lantai atas dan membuka salah satu kamar tidur. "Kamar ini untukmu," katanya dengan lembut. Lalu ia menunjukkan kamar mandinya. "Mandilah dan segarkan dirimu," katanya. "Aku akan pergi membelikanmu makanan." Salma menatapnya dengan diam. "Baiklah," jawabnya. Seketika, Reza meninggalkan kamar itu. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara mobil keluar dari pekarangan. Salma perlahan kembali memandangi kamar tidur itu. Lalu, ia masuk ke kamar mandi. Begitu ia melangkah masuk, ia terhenti sejenak. Kamar mandinya sangat luas. Segalanya di dalamnya tampak modern dan mewah. Di bagian tengah terdapat sebuah bak mandi jacuzzi yang besar. Salma perlahan menyentuh sebagian darinya dengan tangannya. Ia hampir tidak bisa percaya bahwa tempat ini nyata. Tak lama kemudian ia selesai mandi. Setelah mandi,
Ia merasa sedikit lebih kuat. Rasa ingin tahu perlahan memenuhi benaknya, maka ia keluar dari kamar untuk melihat-lihat rumah itu dengan saksama. Saat ia berjalan menyusuri rumah megah itu, ia terus memandang ke sekeliling dalam diam. Akhirnya, ia memasuki dapur. Dapurnya saja tampak lebih besar daripada kontrakan yang dulu ia tinggali. Ia perlahan berjalan menuju meja dapur besar di tengah dan menyentuhnya dengan lembut. Lalu, kenangan memenuhi benaknya. Bertahun-tahun lalu, ia dan Reza dulu sering membicarakan kehidupan seperti ini. Kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sukses, sebuah rumah yang damai bersama. Saat itu hal itu hanyalah sebuah mimpi. Tetapi kini Reza menjalani mimpi itu secara nyata. Lalu satu pertanyaan masuk jauh ke dalam benaknya. Bagaimana Reza bisa menjadi sekaya ini? Sementara Salma berdiri bertanya-tanya, matanya terus bergerak ke sekeliling. Ia masih mencoba memahami segala yang ia lihat. Ini tidak mungkin nyata, bisiknya kepada dirinya sendiri. Tepat saat itu ia mendengar pintu utama terbuka. Tubuhnya membeku sejenak. Ia perlahan keluar dari dapur menuju ruang tamu. Dan di sanalah ia berdiri, Reza. Ia baru saja kembali dari membeli makanan di sebuah restoran. Ia masuk dengan tenang dan meletakkan kantong-kantong itu di atas meja. Aku membawa makanan, katanya dengan lembut. Salma berdiri di sana memperhatikannya. Hatinya penuh pertanyaan, tetapi mulutnya terdiam. Reza berjalan mendekat dan berkata, "Kita makan dulu, lalu aku akan memberimu obatmu." Ia menata meja dan dengan lembut menarikkan sebuah kursi untuk Salma. "Kemarilah," katanya. Salma tidak bergerak. Ia menatap makanan itu, lalu ia menatap Reza. Lalu akhirnya ia berbicara. "Tidak," katanya pelan, lalu berhenti. "Apa maksudmu tidak?" tanyanya. Suara Salma menjadi lebih tegas. "Aku tidak akan makan apapun sampai kamu menceritakan semuanya kepadaku." Reza menatapnya. "Salma, kamu harus makan dulu," tetapi ia menggeleng perlahan. "Tidak, tidak sampai kamu menjawabku." Ia sedikit menunjuk ke arah Reza. "Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu menghilang setelah 2 bulan di luar negeri? Dan bagaimana kamu bisa menjadi sekaya ini?" Keheningan memenuhi ruangan. Reza memejamkan matanya sejenak. Ia tahu tidak ada cara untuk menghindarinya. Ia menarik sebuah kursi dan duduk. "Aku akan menceritakan semua yang perlu kamu ketahui sekarang, tetapi aku ingin kamu duduk dulu." Salma berjalan mendekat dan duduk. Lalu ia menarik napas perlahan. "Baiklah," katanya pelan. "Aku akan menceritakan semuanya." Reza menatapnya dan berkata, "Apakah kamu ingat pagi itu, 2 bulan setelah aku pergi ke luar negeri?" Salma terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Ya, aku ingat." Reza melanjutkan, "Kamu meneleponku hari itu. Kamu menceritakan harimu seperti biasa. Dan aku bilang aku sedang terburu-buru untuk kuliah dan aku tidak mau ketinggalan kereta." Salma mengangguk perlahan. "Aku ingat," katanya lagi. Reza sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. "Pagi itu, aku berlari mengejar kereta. Aku berusaha agar tidak terlambat." Salma mendengarkan dengan saksama. Suara Reza menjadi lebih pelan. "Kemudian saat jam istirahat, aku ingin meneleponmu. Aku merogoh sakuku." Ia berhenti. "Ponselku hilang." Mata Salma sedikit membelalak. Reza cepat melanjutkan. "Aku memeriksa tasku. Aku kembali ke ruang kelas. Aku mencari kemana-mana, tetapi aku tidak bisa menemukannya." Lalu ia berkata perlahan, "Tempat terakhir yang aku ingat masih memegangnya adalah di dalam kereta itu." Ia menatap Salma. "Aku rasa ponsel itu terjatuh saat aku mencoba memasukkannya ke saku." Salma sedikit menutup mulutnya. Reza menggeleng. "Setelah itu, segalanya berubah. Aku tidak punya cara untuk meneleponmu, tidak ada cara untuk menghubungimu. Aku kehilangan semua kontak. Nomormu, segalanya." Ia menyandarkan tubuhnya perlahan. "Aku kembali ke stasiun kereta berkali-kali. Aku berusaha menemukan kereta yang sama lagi." Salma terdiam. Reza melanjutkan. "Aku sempat berpikir untuk mengirim surat, tetapi aku tahu surat itu mungkin tidak akan sampai kepadamu." Keheningan kembali memenuhi ruangan. Lalu Reza berbicara dengan lembut. "Untuk waktu yang lama, aku sendirian, tetapi aku harus terus melangkah." Ia menatap Salma.
Aku menyelesaikan program S2-ku. Aku mendapat pekerjaan lewat beberapa orang yang aku kenal di kampus. Salma mendengarkan tanpa berkedip. Pekerjaan itu membantuku bertahan hidup. Tetapi setiap hari sepulang kerja, aku dan beberapa teman menggarap sebuah gagasan teknologi kecil. Sebuah gagasan teknologi? Tanya Salma pelan. Reza mengangguk. Ya, kami menggarapnya sepulang kerja. Setiap hari tanpa henti. Awalnya kecil, tetapi terus berkembang. Ia berhenti, lalu menjadi sangat besar. Salma sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Sebesar apa? Tanyanya. Reza menatapnya. Cukup besar sampai kami meninggalkan pekerjaan kami karena uang yang dihasilkannya lebih banyak daripada yang bisa kami peroleh dalam bertahun-tahun. Mata Salma perlahan membelalak saat ia mendengarkan. Reza melanjutkan, seiring waktu berlalu, usaha itu menjadi semakin besar. Lalu setelah sekitar 2 tahun, kalian menjualnya? Tanya Salma cepat. Menjualnya? Reza mengangguk. Ya, kami semua menginginkan kehidupan yang berbeda, jadi kami menjual perusahaan itu. Ia menatapnya lekat-lekat. Jumlahnya sangat besar. Ruangan menjadi sangat sunyi dan Salma duduk terdiam. Reza menambahkan dengan lembut. Saat itulah aku memutuskan untuk pulang ke tanah air. Reza kembali menarik napas. Ada satu hal lagi. Salma mengangkat wajahnya. Reza melanjutkan. Setahun setelah aku menyelesaikan S2-ku, temanku bersiap untuk kembali ke tanah air. Jadi aku menitipkan pesan untukmu kepadanya. Tubuh Salma menjadi kaku. Reza berkata, teman yang sama yang dulu mengenalkanku pada beasiswa itu, yaitu Bayu. Ia pergi ke tempat tinggalmu yang lama. Ia bilang, kamu sudah tidak ada lagi di sana. Setelah itu, aku terus bertanya-tanya apa yang terjadi padamu. Kemana kamu pergi? Lalu ia menatap Salma dengan kepedihan di matanya. Dan kemudian ketika aku melihatmu lagi di hotel itu, suaranya menjadi lebih lembut. Kamu sedang membersihkan kamar-kamar. Ia berhenti. Momen itu menghancurkan hatiku. Lalu ia bertanya, Salma, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Salma terdiam untuk waktu yang lama. Lalu perlahan ia membetulkan posisi duduknya di kursi. Matanya menjadi serius dan akhirnya ia berkata, aku akan menceritakan semuanya. Suaranya pelan dan matanya terasa berat. Setelah kamu pergi, ia memulai perlahan. Awalnya semua baik-baik saja. Tetapi setelah 2 bulan, aku tidak bisa lagi menghubungimu. Kedua tangannya saling mengeratkan. Aku mencoba nomormu berkali-kali, tetapi tidak pernah tersambung. Ia menunduk. Aku menjadi sangat khawatir. Aku terus berpikir kamu akan kembali. Aku sangat merindukanmu, Reza. Wajah Reza tetap diam, tetapi kepedihan tampak di matanya. Salma menarik napas perlahan dan melanjutkan. Beberapa bulan kemudian, perusahaan tempat aku bekerja bangkrut. Ia sedikit mengangkat wajahnya dan Salma menjelaskan. Mereka bilang mereka tidak bisa melanjutkan usaha. Mereka mulai memberhentikan orang-orang dan memberi mereka uang pesangon yang kecil. Ia berhenti. Satu-satunya uang yang aku miliki sebelum itu adalah uang yang aku berikan untuk perjalananmu. Reza menatapnya dan Salma menambahkan dengan lembut. Jadi ketika mereka membayarku pesangon, aku tahu bahwa kalau aku gunakan untuk memperpanjang sewa kontrakan, aku tidak akan punya uang tersisa. Jadi, aku pindah ke tempat yang lebih kecil agar aku masih punya sedikit uang untuk bertahan hidup sementara aku mencari pekerjaan lain. Ia memalingkan pandangan. Aku mengemasi barang-barangku dan pergi. Reza mendengarkan tanpa memotong. Salma melanjutkan, aku mulai mencari pekerjaan, tetapi tidak ada satupun. Setiap tempat yang aku datangi, mereka bilang tidak ada lowongan. Ia menelan ludah dengan susah payah. Aku punya pengalaman, tetapi tidak ada yang mau menerima. Reza sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan dan Salma berhenti sejenak. Lalu ia berkata, tetapi suatu hari sesuatu terjadi. Mata Reza menajam. Apa yang terjadi? Tanyanya cepat dan Salma menatapnya. Suatu hari aku sedang pulang dari sebuah wawancara kerja. Wawancara itu tidak berjalan baik. Aku merasa lelah. Ia berhenti lagi. Lalu aku mulai merasakan nyeri di dadaku. Wajah Reza berubah. Salma melanjutkan. Aku menjadi pusing dan aku terjatuh di jalan. Reza terdiam kaku. Suara Salma sedikit bergetar.
Seorang asing melihatku dan menolongku ke rumah sakit. Reza bertanya cepat. Rumah sakit? Salma mengangguk. Ya, katanya dengan lembut. Disitulah aku mengetahui bahwa aku membutuhkan operasi. Mata Reza sedikit membelalak. Salma menambahkan, dokter bilang operasi itu harus segera dilakukan. Ia menundukkan kepalanya, tetapi aku tidak punya uang. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Salma melanjutkan perlahan. Aku bahkan tidak bisa makan dengan layak, dan kini ada operasi yang tidak bisa aku bayar. Kedua tangan Reza mengepal erat. Salma berkata, saat itulah aku memutuskan untuk mengambil pekerjaan kebersihan di hotel. Reza menatapnya lekat-lekat. Suara Salma menjadi sangat lembut. Bahkan ketika aku sedang tidak enak badan, aku tetap berangkat kerja setiap hari. Aku harus berpura-pura kuat. Aku butuh uang untuk makan dan aku butuh uang untuk operasi. Ia berhenti. Tetapi jauh di dalam hati aku tahu itu tidak cukup. Tidak ada pekerjaan kebersihan yang bisa memberiku uang sebanyak itu. Suaranya merendah. Jadi aku hanya terus melangkah hari demi hari. Reza perlahan memalingkan pandangan. Hatinya terasa berat. Setelah sejenak ia berbicara. Maafkan aku. Salma cepat menggeleng. Tidak, katanya, ini bukan salahmu. Reza menatapnya. Salma melanjutkan, ini hanyalah kehidupan. Hal-hal seperti ini terjadi. Kita berhasil melewatinya entah bagaimana. Ia berhenti sejenak. Lalu ia menambahkan, kalau kita memang tidak ditakdirkan untuk bertemu lagi, kita tidak akan pernah bertemu. Reza terdiam. Ia memikirkan segala yang telah terjadi. Ponsel yang hilang, kontak yang terputus, hotel itu, pertemuan itu, semuanya. Perlahan ia berbicara, mungkin kamu benar. Ia menatapnya dalam-dalam. Mungkin semua ini bukan sekadar kebetulan. Sejenak, keheningan menggantung di antara mereka. Lalu Reza dengan lembut menggenggam tangan Salma. Sayang, katanya dengan lembut, aku di sini sekarang, dan aku tidak akan pergi kemana-mana lagi. Salma menatapnya. Reza melanjutkan, aku kembali untuk menepati janjiku dan untuk membangun sesuatu bersamamu. Bukan hanya kesuksesan, tetapi sebuah kehidupan bersama. Mata Salma perlahan dipenuhi air mata. Reza melihatnya dan terdiam. Lalu matanya sendiri pun menjadi berat. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menarik Salma ke dalam pelukan hangat. Mereka saling berpelukan erat seakan takut kehilangan satu sama lain lagi. Dengan lembut keduanya berkata bersamaan, aku mencintaimu. Setelah beberapa saat, Reza perlahan melepaskan pelukannya. Ia menatap Salma dan berkata dengan lembut, sekarang makanlah sesuatu dan minum obatmu. Pada hari-hari berikutnya, Reza dan Salma menjadi semakin dekat. Setiap hari mereka menghabiskan berjam-jam mengobrol. Mereka membicarakan tahun-tahun saat mereka kehilangan kontak. Mereka membicarakan perjuangan mereka. Dan kadang mereka hanya duduk bersama dengan tenang, menikmati kehadiran satu sama lain. Reza memastikan ia selalu ada untuk Salma selama masa pemulihannya. Setiap kali Salma butuh obat, ia membawanya. Setiap kali Salma butuh makanan, ia mengurusnya sendiri. Dan perlahan, Salma kembali menjadi lebih kuat. Beberapa minggu kemudian, ia telah pulih sepenuhnya. Saat itulah Reza mulai mengajaknya keluar lagi. Ia mengajaknya berbelanja di butik-butik mahal. Ia membelikannya gaun-gaun dan sepatu yang indah. Ia mengajaknya ke salon. Ia membelikannya perhiasan. Dan suatu sore, ia menyerahkan sebuah kunci mobil kepadanya. Salma menatap kunci itu dengan terkejut. Reza, apa ini? Tanyanya. Reza tersenyum. Ini milikmu. Salma menatapnya. Kamu membelikanku mobil. Reza tertawa pelan. Kamu pantas mendapatkan jauh lebih dari itu. Air mata kembali menggenang di matanya. Kamu terlalu banyak melakukan ini untukku, katanya pelan. Reza menatapnya dengan serius. Tidak, jawabnya. Aku hanya merawat wanitaku. Salma tersenyum dan memeluknya erat. Sementara semua ini terjadi, Reza juga sibuk mendirikan perusahaan barunya. Hampir setiap hari ia menghabiskan berjam-jam dengan panggilan telepon dan rapat. Tetapi sesibuk apapun ia selalu menyempatkan waktu untuk Salma. Suatu malam, mereka berdua duduk bersama di ruang tamu menonton sebuah film. Lampunya temaram. Salma bersandar dengan nyaman di sampingnya. Tiba-tiba,
Ia menepuk lengan Reza dengan lembut. Sayang. Reza segera menoleh ke arahnya. Ya. Salma tampak serius. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kita berdua. Reza memperhatikan ekspresi di wajahnya. Seketika ia mengambil remote dan mengecilkan volume televisi. Lalu ia menghadap Salma sepenuhnya. Ada apa, sayang? Tanyanya dengan lembut. Ceritakan padaku. Salma menarik napas perlahan. Ini tentang perusahaan yang sedang kamu dirikan. Reza mendengarkan dengan saksama. Salma melanjutkan. Kamu bilang kamu ingin kita berdua menjalankannya bersama dan aku sungguh menghargai itu. Reza tersenyum tipis. Tetapi Salma melanjutkan, kamu tahu, aku tidak benar-benar punya latar belakang teknologi. Reza tetap diam. Salma melanjutkan, sebagai seorang sarjana administrasi bisnis, aku tahu pasti masih ada peran untukku di perusahaan itu. Tetapi aku sudah memikirkannya dalam-dalam. Reza mencondongkan tubuhnya mendekat. Apa yang kamu pikirkan? Salma menatap ke dalam matanya. Bagaimana kalau aku memulai bisnis yang sama sekali berbeda? Reza tetap diam dan mendengarkan. Salma melanjutkan, kamu mengurus perusahaan teknologi dan aku menjalankan sesuatu yang berbeda. Dengan begitu, kita tidak akan bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Seiring waktu berjalan, kita bisa terus membangun lebih banyak bisnis sedikit demi sedikit. Ruangan menjadi sunyi. Reza menatapnya beberapa detik. Lalu ia menghela napas perlahan. Salma langsung tampak khawatir. Apakah kamu tidak suka idenya? Tanyanya. Reza tersenyum. Kamu memang selalu menjadi wanita yang cerdas, katanya. Dan itu salah satu hal yang aku cintai darimu. Salma tersenyum tipis. Lalu Reza menambahkan, satu bisnis bisa bertahan selama bertahun-tahun. Tetapi orang-orang yang membangun kekayaan yang langgeng biasanya berkembang ke berbagai arah sedikit demi sedikit. Ia menatapnya dengan bangga. Apa yang baru saja kamu katakan adalah ide yang sangat cerdas. Wajah Salma langsung berseri-seri. Jadi kamu suka? Reza tertawa pelan. Aku sangat suka. Lalu ekspresinya tiba-tiba sedikit berubah. Tetapi sebelum semua itu, katanya perlahan, ada satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan dulu. Salma tampak bingung. Apa maksudmu? Tiba-tiba Reza menoleh tajam sambil menunjuk ke arah dapur. Astaga, apa itu di pintu masuk dapur? Teriaknya dengan dramatis. Salma langsung melonjak ketakutan. Apa? Apa? Ia cepat menoleh ke arah pintu masuk dapur. Apa yang kamu lihat? Jantungnya berdebar kencang, tetapi ketika ia menoleh kembali ke arah Reza, ia terpaku. Reza sedang berlutut dengan satu kaki dan di tangannya ada sebuah cincin berlian yang indah. Salma langsung menutup mulutnya. Ya ampun. Lalu ia meletakkan tangannya di dada. Sayang, kamu membuatku takut. Reza tertawa pelan. Maafkan aku, sayang. Lalu Salma menatapnya dalam keterkejutan total. Reza menengadah menatapnya dengan emosi yang dalam di matanya. Aku tahu kita pernah melakukan ini sebelumnya, katanya. Aku tahu aku sudah pernah melamarmu bertahun-tahun lalu sebelum aku pergi ke luar negeri. Ia berhenti sejenak. Tetapi itu adalah masa yang berbeda. Ia sedikit mengangkat cincin itu. Kali ini aku ingin memintamu lagi pada tingkatan yang baru. Mata Salma langsung berkaca-kaca. Reza melanjutkan, kamu tetap berada di hatiku selama bertahun-tahun ini. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Dan kini setelah aku menemukanmu kembali, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Lalu ia menatap lurus ke matanya. Salma, maukah kamu menikah denganku? Salma tidak bisa berkata-kata sejenak. Air mata mengalir di pipinya. Lalu akhirnya ia berkata, ya. Reza tersenyum, menyematkan cincin itu ke jarinya, dan berdiri. Salma langsung menghambur ke pelukannya dan memeluknya erat. Aku sangat mencintaimu, bisiknya. Aku juga mencintaimu, jawab Reza. Setelah beberapa saat, Reza perlahan melepaskan pelukan. Lalu ia berjalan ke arah meja televisi. Ia membuka salah satu lacinya dan mengeluarkan sesuatu. Salma tampak bingung. Lalu Reza menyerahkan 2 buah paspor kepadanya. Salma menunduk menatapnya. Matanya langsung membelalak. Sayang. Reza tersenyum bangga. Aku sudah mengurus visa 2 minggu untuk kita berdua. Salma menatapnya dengan tak percaya.
Kita akan pergi berlibur ke luar negeri. Salma berteriak bahagia dan kembali melompat ke pelukannya. Sayang, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Aku sangat gembira. Reza tersenyum saat memeluknya. Melihatnya bahagia lagi memberinya ketenangan jauh di dalam hati. Lalu ia berkata, masih ada lagi. Salma cepat menatapnya. Aku sudah menghubungi seorang perencana acara. Matanya kembali membelalak. Apa? Reza tertawa. Ya, aku akan memberimu nomornya. Kamu dan dia akan bertemu dan mulai membuat rencana untuk pernikahan kita. Salma tampak benar-benar dipenuhi kebahagiaan. Reza menggenggam tangannya dengan lembut. Dan begitu kita kembali dari liburan, kita akan menggelar pernikahan kita. Beberapa minggu kemudian, mereka pergi berlibur ke luar negeri bersama. Bagi Salma, itu menjadi masa paling bahagia dalam hidupnya. Ia mengunjungi tempat-tempat yang indah. Ia kembali menikmati kedamaian. Dan yang terpenting, akhirnya ia punya tempat untuk bersandar. Setelah mereka kembali ke tanah air, pernikahan mereka pun berlangsung. Pernikahan itu indah. Pernikahan itu megah, dengan akad nikah dan resepsi yang penuh hikmat. Dan saat keduanya berdiri bersama sambil tersenyum di hari pernikahan mereka menyadari sesuatu yang mendalam. Terkadang kehidupan bisa memisahkan orang-orang selama bertahun-tahun. Tetapi cinta sejati selalu menemukan jalan untuk pulang. Dan begitulah, perjalanan mereka kembali ke titik awal secara utuh. Apa yang dulu hancur oleh jarak, keheningan, dan ketidakpastian, kini dibangun kembali dengan kejujuran, pengorbanan, dan pemaafan. Reza dan Salma tidak hanya menemukan satu sama lain kembali. Mereka menemukan penyembuhan, pengertian, dan kesempatan kedua untuk mencintai. Pelajaran moral. Kehidupan punya cara untuk memisahkan orang-orang dan mengubah keadaan dengan cara yang mungkin tidak kita duga. Tetapi kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebersamaan di saat-saat bahagia. Cinta sejati adalah tentang kesetiaan, kesabaran, dan kekuatan untuk bertahan ketika segalanya runtuh. Terkadang apa yang tampak seperti sebuah penundaan sebenarnya adalah kehidupan yang sedang menyiapkan sesuatu yang lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Sekarang kami ingin mendengar dari kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah Reza dan Salma? Apakah kalian percaya cinta sejati benar-benar bisa bertahan melewati waktu dan jarak seperti ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Saya sungguh ingin sekali membaca apa yang kalian pikirkan. Dan jika kisah ini menyentuh hati kalian dengan cara apapun, jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada teman-teman kalian agar mereka juga bisa menikmatinya. Kisah-kisah yang lebih menarik dan menyentuh hati akan segera hadir, jadi pastikan kalian berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan unggahan berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya sungguh menghargai kalian yang sudah bertahan hingga akhir.